Shalom agent, kembali lagi di Agent Online Service. Nah, kali ini ada yang spesial nih. Lihat nih di sekelilingnya Kafetra ada apa? Ada banyak hadiah. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tapi identik dengan hadiah, biarpun nggak selalu sih. Nah, hari ini kita juga akan ngomong tentang hadiah yang terindah. Kira-kira hadiah yang terindah menurut agent itu apa sih? Coba komen di bawah ya. Hari ini selain ada yang spesial, ada kado-kado yang banyak banget di sini, ada lagi biji-bijian yang sangat spesial pokoknya. Ditunggu ya. Nah, sekarang kita akan mulai agent online service kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Ikuti Kafetra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan, kami berdoa Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau, bernyanyi buat Engkau, menari buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, karena bentar lagi akan ada hari Natal, itu artinya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saking sayangnya Tuhan Yesus sama kita, makanya dia bela-belain lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita mau pujikan sama-sama, kasih Yesus indah, oh indah. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh
indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay, semangat banget Ejen memuji Tuhannya, keren. Nah, kasih Yesus tuh bukan cuma indah, tapi setiap hari, setiap saat selalu bertambah kasihnya buat kita. Kita mau pujikan satu pujian lagi ya, dengan lebih semangat, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yes, kita percaya kasih Tuhan Yesus selalu bertambah dalam hidup kita, dan kita juga harus mengasihi Tuhan. Nah, sebentar lagi nih Ejen, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat spesial. Kira-kira kalau ngomong tentang hadiah terindah, ada cerita apa ya hari ini ya? Penasaran? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu buah pujian, Ku Cinta Yesus. Jesus, I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Jesus, I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I
Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Yuk, setiap agent di rumah yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau datang sama Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Agent. Wah, nggak kerasa ya kita sudah masuk di bulan terakhir di tahun 2020 ini, yaitu bulan Desember. Biasanya di bulan Desember itu kita merayakan apa ya? Ya, betul. Di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, biasanya Natal itu identik dengan apa sih ya? Ya, Natal itu identik dengan kado, dengan hadiah. Makanya tema kita bulan Desember ini adalah hadiah terindah. Kak Kisha mau tanya nih, siapa di antara agent semua yang pernah dapat hadiah? Angkat tangannya. Hadiah itu nggak harus selalu sesuatu yang mahal ya, dan nggak harus selalu sesuatu yang dibungkus pakai kertas kado. Kayak Kak Kisha nih, contohnya Kak Kisha waktu itu pengen banget makan sesuatu, tiba-tiba dimasakin sama mamanya Kak Kisha makanan yang Kak Kisha pengen. Itu jadi hadiah juga buat Kak Kisha. Nah, hari ini Kak Kisha mau cerita tentang sepasang suami istri. Mereka sudah tua, tapi mereka dapat hadiah terindah dari Tuhan. Kira-kira hadiahnya apa ya? Penasaran? Penasaran? Kalau gitu yuk sama-sama kita simak ceritanya. Check this out. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Karena Elisabet tidak bisa memiliki anak dan keduanya sudah sangat tua. Pada suatu hari, ketika Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan, datanglah Gabriel, seorang malaikat Tuhan, dan berkata kepada Zakaria, "Zakaria, Tuhan telah mendengar doamu, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Anak itu akan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membuka jalan bagi Tuhan dan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan." Tapi Zakaria menjawab, "Bagaimana hal itu akan terjadi? Sebab aku dan istriku sudah sangat tua." Jawab malaikat itu, "Karena engkau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu sampai anak itu lahir." Ketika Zakaria keluar dari bait Allah, ia tidak dapat berkata-kata dan hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat menggunakan kedua tangannya. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga dan sanak saudara Zakaria bertanya kepadanya apa nama yang akan diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta sebuah batu tulis dan menuliskan namanya adalah Yohanes.
Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Nah, kita sudah melihat dan mendengar cerita tentang siapa tadi? Ya, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang mendapat hadiah terindah dari Tuhan, yaitu apa? Seorang anak laki-laki yang dikasih nama Yohanes. Kenapa sih Yohanes bisa jadi hadiah terindah buat Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth? Iya, karena Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth itu sudah tua, dan Ibu Elizabeth itu Alkitab katakan gak bisa punya anak, tapi Tuhan kasih mujizatnya. Tuhan kasih Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth seorang anak laki-laki. Dan gak cuma itu aja, ternyata sejak dari sebelum ada di dalam kandungan, anak laki-laki dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang namanya Yohanes itu menjadi orang yang terpilih sama Tuhan. Tuhan sudah pilih dia untuk menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus nantinya ketika sudah dewasa. Makanya Yohanes menjadi hadiah terindah buat Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Makanya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth juga sangat bersyukur kepada Tuhan buat kelahiran Yohanes. Nah, Ejen di rumah, kakek saya yakin Ejen di rumah juga pasti pernah kan mendapat hadiah terindah dari Tuhan Yesus. Yaitu apa? Hadiah terindah yang Tuhan Yesus kasih buat kita adalah ketika Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini dan mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberi kita yang terbaik. Jadi kita juga harus ya memberi yang terbaik buat Tuhan. Caranya gimana? Dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan suka melihat anak-anak yang baik. Tuhan suka melihat anak-anak yang taat. Ejen di rumah mau? Oke, kalau gitu sama-sama bilang sama Kak Kesya, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Bisa? 1, 2, 3. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang jadi hadiah terindah yang bisa kita kasih buat Tuhan. Yaitu apa tadi? Menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kalau gitu Kak Kesya mau ajak kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kesya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih buat hadiah terindah yang sudah Engkau beri buat kami dengan lahir ke dunia dan mati buat kami di atas kayu salib. Tuhan, kami juga mau memberi hadiah yang terindah untuk Engkau dengan menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran. Bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, keren banget tadi. Ternyata yang dapat hadiah terindah adalah Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Mereka mendapatkan anak setelah berdoa sama Tuhan dan berharap sama Tuhan. Nah, hari ini kita akan ada aktivitas yang sangat seru. Kira-kira aktivitasnya ngapain ya? Ini dia. Nah, untuk aktivitas minggu ini yang kita butuhkan adalah yang pertama, gambar ini. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, nanti kalau agent belum print, di print dulu ya. Minta tolong papi sama mami. Terus kemudian kita butuh lem atau double tip. Pilih salah satu ya. Terus kemudian kita perlu gunting. Setelah gunting, kita juga perlu cutter. Nah, karena cutter dan gunting ini tajam, ingat untuk minta bantuan papi atau mami ya. Oke, sekarang kita mulai saja. Pertama kita gunting dulu gambarnya. Ikuti garis yang biru ya. Gunting.
Nah, setelah digunting akan ada 4 bagian. 2 bagian yang kecil, 1 bagian yang panjang, dan 1 bagian yang paling besar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melubangi bagian yang merah ini dengan cutter. Oke. Ingat ya, minta bantuan papi atau mami ya, karena cutternya tajam. Nah, selanjutnya yang bagian kecil ini seperti ini. Ini nanti akan kita tempel di sebelah sini, sebelah pinggirnya, pinggir kanan dan pinggir kiri. Nah, sebelumnya kita kasih lem dulu. Bagian belakangnya kita kasih lem. Terus kita lipat dan kita tempel di sini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, sebelum kita tempel yang kecil ini, kita akan masukkan gambar ini ke dalam sini. Caranya gimana? Kita balik dulu. Nah, kemudian gambar ini kita masukkan dari belakang. Ini balik lagi, terus yang ini kita masukkan lewat sini. Ingat ya, jangan sampai terbalik gambarnya ya, atas ke bawah. Nah, kalau sudah begini, kita tempel yang ini ke bagian sini. Caranya sama, kita kasih lem atau kasih double tape. Ini Cafeteria sudah kasih double tape. Kemudian dilipat untuk ditempel di sini. Nah, jadi deh. Sekarang kita bisa ceritakan alur cerita dari yang tadi sudah diceritakan sama Kak Kezia tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, dari cerita awalnya sampai cerita dia dilahirkan. Oke, selamat mencoba. Nah, hasil jadinya nanti seperti ini ya. Agent di rumah bisa foto hasil karyanya kemudian dikirimkan ke nomor di bawah ini. Oke, selamat mencoba. Ibadah online service hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.